Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Aulia Nurrahma Erwini. Halo, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, baik fisik maupun psikisnya ya. Dalam video kali ini, kita akan bahas materi yang baru, yaitu materi teks eksposisi. Namun sebelum dimulai, jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan dan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting dari materi kali ini. Ya, masih ingatkah kalian dengan teks eksposisi? Teks ini juga sudah pernah kalian pelajari pada saat SMP. Mempelajari teks eksposisi sama dengan kita belajar mengungkapkan pendapat. Iya, betul sekali, berpendapat. Tentunya kalian semua pasti sudah pernah berpendapat ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali mengajukan pendapat. Contohnya mungkin pada saat ini kalian berpendapat tentang pentingnya menjaga kebersihan pada saat pandemi. Nah, selain berpendapat, kalian juga pasti menyertakan argumen-argumen ataupun alasan kalian yang membantu ataupun mendukung pendapat kalian tentang pentingnya menjaga kebersihan saat pandemi. Nah, dari contoh yang sudah disebutkan tadi, bisa diambil sedikit kesimpulannya bahwasanya itu teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi tentang pendapat atau argumen terhadap sesuatu agar pembaca mengetahui informasi yang ingin kita sampaikan. Paham ya? Setelah kalian mengetahui pengertian dari teks eksposisi, kalian semua pasti bisa menyimpulkan apa sih tujuan kita mempelajari teks eksposisi. Iya, benar sekali ya. Tujuan kita mempelajari teks eksposisi yaitu agar kita bisa berpendapat dengan baik dan benar. Nah, untuk bisa berpendapat dengan baik dan benar, alangkah lebih baiknya juga jika kita mencari tahu terlebih dahulu ciri-ciri dari teks eksposisi. Nah, ciri-ciri dari teks eksposisi yaitu ciri yang pertama, bersifat informatif. Sudah pasti ya, sebuah teks eksposisi itu bersifat informatif karena di dalam teks tersebut terdapat informasi-informasi yang disampaikan oleh si penulis. Nah, kemudian ciri yang kedua yaitu berdasarkan fakta. Artinya, teks eksposisi itu sesuai dengan apa yang terjadi ataupun sesuai dengan kondisi aslinya. Jadi, walaupun sebuah teks eksposisi itu berisi pendapat, tetapi pendapat tersebut juga haruslah benar dan didukung oleh fakta-fakta yang ada. Ciri yang ketiga yaitu berusaha untuk mempengaruhi pembaca. Contohnya, teks eksposisi berisi pendapat yang tadi ya, pentingnya menjaga kebersihan di saat pandemi. Di situ, penulis berusaha untuk mempengaruhi pembaca agar menjaga kebersihan di saat pandemi. Lalu ciri teks eksposisi yang keempat yaitu, atau ciri teks eksposisi yang terakhir ya, memakai bahasa yang baik dan benar. Maksudnya di sini sudah jelas ya, dalam berpendapat tentu kita sudah tahu kalau kita harus menggunakan bahasa yang baik dan juga benar. Setelah selesai membahas ciri, kita masuk ke dalam struktur teks eksposisi. Sebuah teks eksposisi terbagi menjadi tiga struktur ataupun tiga bagian. Yang pertama yaitu tesis atau pernyataan pendapat atau pengenalan isu. Yang kedua, argumentasi. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Untuk struktur yang pertama, tesis, yaitu adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi yang isinya pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan ataupun isu yang diangkat dalam teks eksposisi. Kemudian struktur yang kedua yaitu argumentasi. Biasanya bagian ini yang paling panjang ya. Argumentasi itu isinya alasan-alasan logis, bukti dalam menyampaikan pendapat, fakta-fakta, serta data-data sehingga bisa meyakinkan orang lain akan pendapatnya tersebut. Kemudian struktur yang terakhir atau yang ketiga yaitu penegasan ulang. Bagian terakhir yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi ataupun saran terhadap permasalahan dan isu yang diangkat. Ya, sudah paham semua ya. Setelah kita mengetahui struktur dari teks eksposisi agar lebih jelas, mari kita buat contohnya. Kita ambil isu mengenai bahaya bermain gawai sebelum tidur.
tesisnya itu kondisi saat ini di mana teknologi berkembang pesat, di antaranya perkembangan gawai ataupun handphone canggih dari tahun ke tahun semakin canggih ya, dan tak heran banyak orang di mana-mana yang membawa handphone bahkan saat mereka akan tidur. Padahal para ahli menyebutkan bahwa penggunaan gawai sebelum tidur dapat mempengaruhi kualitas tidur si pengguna. Lah, setelah tesis tadi, kemudian disambung dengan bagian argumentasi yang berisi alasan-alasan kenapa sih gawai berbahaya jika digunakan sebelum tidur. Mungkin alasan yang pertama, satu, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa paparan cahaya dapat menghambat hormon yang menyebabkan durasi tidur menjadi pendek dan akhirnya mengantuk sepanjang hari. Kemudian argumentasi yang kedua yaitu paparan cahaya dari gawai mempengaruhi mood yang bisa menyebabkan depresi serta merusak stamina di pagi hari. Kemudian alasan yang ketiga yaitu tentunya bisa menyebabkan gangguan mata ya jika memakai handphone pada saat gelap. Dan argumentasi yang keempat yaitu radiasi ponsel yang dapat mempengaruhi pembentukan regenerasi sel yang tidak seimbang. Itu sangat berbahaya ya. Nah, setelah kalian menyebutkan argumentasi terhadap tesisnya, kemudian masuk ke penegasan ulang. Dari berbagai alasan yang sudah disebutkan, dapat diambil kesimpulan bahwasanya penggunaan gawai sebelum tidur cukup berbahaya bagi kesehatan. Selain itu, jangan lupa kita berikan rekomendasi juga seperti, jadi kita harus bersikap bijak dalam memanfaatkan perkembangan teknologi. Gunakan sesuai kebutuhan agar tidak menimbulkan dampak negatif, yaitu contoh teks eksposisi yang isinya strukturnya lengkap dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, setelah membahas ciri-ciri teks eksposisi, struktur teks eksposisi beserta contohnya, yang terakhir kita akan masuk dalam pembahasan kebahasaan teks eksposisi ya. Untuk ciri kebahasaan teks eksposisi yang pertama yaitu menggunakan pronomina persona. Apa sih itu pronomina persona? Pronomina itu kata ganti dan persona adalah orang. Jadi pronomina persona itu menggunakan kata ganti orang ya. Kemudian ciri kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan konjungsi. Kalian sudah paham semua ya, konjungsi itu kata hubung. Yang ketiga menggunakan adjektiva ataupun kata sifat. Dan yang keempat adanya fakta. Seperti penjelasan yang sudah di atas, walaupun teks eksposisi adalah teks yang berisi pendapat, tapi teks eksposisi juga berisi fakta yang berguna untuk mendukung pendapat tersebut. Nah, ciri kebahasaan yang terakhir yaitu yang kelima, adanya opini. Sudah jelas ya, adanya opini karena opini ini adalah pendapat dan teks eksposisi itu isinya pendapat. Nah, alhamdulillah sudah di penghujung video. Kita sudah membahas pengertian dari teks eksposisi, ciri-ciri dari teks eksposisi, struktur teks eksposisi, dan juga ciri kebahasaan dari teks eksposisi. Jangan lupa untuk mencoba mengerjakan soal latihan di buku paket ataupun modul agar pengetahuan kalian semakin bertambah. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.